ajarkan pada saya amalan yang sangat ringan, tapi bisa masuk surga. Modal sedikit, keuntungan banyak. Baik, kata Nabi, cukupkan kau menunaikan yang fardu saja. Salatnya yang fardu, salat sunnah nggak usah. Selama hidup nggak usah salat sunnah, fardu aja. Kata Allah, saya tidak akan bebani hamba-hambaku. Antum mesti yakin itu, buang beban dalam pundak kita itu. Yakinkan pada diri kita, Allah tidak mungkin memberikan ujian, musibah yang kita alami, tidak mungkin. Illa wus'aha, ini yang dipegang. Kecuali Anda mampu untuk mengatasinya. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudarikum, jemaah salat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita, keluarga dan kerabat kita dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali diberikan kekuatan, kesempatan dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan dan menjadi amal saleh yang pernah kita kerjakan sebelum berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita lanjutkan bahasan kita mengenai kajian kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan pada apa yang akan kita bahas, sehingga mudah untuk disampaikan, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita. Baik, di pertemuan yang lalu kita masih dalam hadis yang ketiga, baru sebagian kita bahas. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saya sudah sampaikan kenapa beliau disebut dengan Aisyah atau dinamai dengan Aisyah secara bahasa. Jadi Bapak Ibu bisa merujuk pada kajian yang lampau untuk mengetahui maksud. Nah, yang paling penting ya, maksud tuntunan tasyri' yang diperkenankannya Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ada maksud di situ supaya dengan sifat cekatannya, giatnya, kepintarannya, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, perilaku, sifat, sikap, tutur keseharian Nabi bisa direkam oleh Aisyah untuk kemudian disampaikan kembali pada umat setelahnya. Ya. Antum kalau jadi sahabat Nabi misal pada masa Nabi, karena bukan keluarganya, tidak bisa tembus sampai ke rumah. Ya, hanya akan tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di luar rumah. Tapi siapa yang bisa menyampaikan keadaan Rasulullah di dalam rumahnya selain daripada keluarganya? Nah, Aisyah itu punya ketangkasan, kepintaran, ya, ingatan yang kuat. Dengan izin Allah menikah beliau dengan Rasulullah. Ya, kemudian hadis-hadis dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam rumah disampaikanlah hingga tiba dan bisa diamalkan oleh kita seluruhnya. Baik, saya bacakan kembali bagian dari hadisnya. Kemudian yang belum dibahas kita akan coba uraikan dengan lebih mendalam yang sudah kita berikan gambaran secara umumnya. Di antara hadis yang pernah beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la hijrata ba'da al-fath. La hijrata ba'da al-fath illa jihadun wa niyyatun. Wa in istunfiratum fanfiru. Ya, kita baru ambil sebagiannya kemarin. La hijrata ba'da al-fath. Tidak ada lagi hijrah. Tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa Al-Fatah. Al-Fatah di sini saya sudah pernah tegaskan itu bisa dipahami dengan dua maksud. Maksud pertama adalah dibukanya kota Mekah. Ya, dibukanya kota Mekah sehingga menjadi Darul Islam yang tadinya lekat dengan kemusyrikan, dikuasai oleh orang-orang kufar, dijadikan tempatnya sebagai sesembahan mereka. Dengan izin Allah kemudian dibuka itu semua, dikeluarkan sumber kemusyrikannya,
Sehingga sampai kini jadilah Darul Islam, ya, tempat yang seluruhnya hanya digunakan untuk aktivitas keislaman saja. Niaganya Islami, muamalahnya Islami, ibadahnya jelas sudah pasti Islami. Unsur-unsur yang tidak terkait dengan nilai Islam mesti keluar dari situ, termasuk orangnya. Termasuk orangnya, tidak boleh ada yang masuk kecuali Muslim, ya, kecuali Muslim. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka di sekitaran Mekah itu orang-orangnya, penduduknya itu dinafikan oleh Nabi, la hijrah, jangan ada lagi yang hijrah. Kalau dulu pernah hijrah karena situasinya tidak memungkinkan beribadah, bermuamalah secara Islami, sekarang Allah sudah buka. Ya, masa Allah sudah buka Anda mau keluar dari situ? Ya, ini pesan yang pertama. La-nya juga berfungsi selain nafi, alhamdulillah. Selain nafi juga berfungsi sebagai naqsi, an-naqs. Saya sudah terangkan ini ya. Jadi ada la nahyi, sifatnya larangan, ada la nafyi, sifatnya penafian, peniadaan. Kalau larangan, Nabi melarang, Allah melarang, itu artinya bila dikerjakan, ya, larangan itu mengandung dosa, ditinggalkan mengandung pahala. Tapi kalau nafyi misalnya, ya, dikerjakan, dia tidak berdosa, cuma jatuh makruh sifatnya di situ. Ya, nafyi tidak berdosa, dosa sih nggak ada, cuma makruh. Ya. Kenapa bisa makruh? Karena nanti ada berkurang keutamaan yang bisa didapatkan. Nah, berkurangnya keutamaan disebut dengan naqsi. Ya, naqsi. Misal, kata Nabi, la hijrata, tidak ada lagi hijrah. Ya, kalau orang ingin keluar dari Makkah pindah, memang tidak dilarang. Dosa juga tidak. Cuma naqsi, keutamaan yang dia dapatkan sebelumnya bisa berkurang. Saya pernah contohkan sekali sholat di Masjidil Haram, itu 100.000 pahalanya. Antum pindah dari Mekah, keluar Mekah misal, Masya Allah, misal nggak jauh-jauh harus keluar dari Saudi misalnya, ke Jeddah aja, dari Mekah pindah ke Jeddah, memang tidak dosa dan tidak salah, cuma keutamaan akan berkurang. Tadinya pahala 100.000 sekali sholat, sekarang menjadi 1. Ya, Masya Allah, di Masjidil Haram 100.000, ya, keluar dari wilayah itu sudah turun tuh, turunnya jauh, ya, 1. Yang kedua, ghirah untuk ibadah menjadi berkurang. Ya. Tadinya orang melihat begitu panggilan azan, orang sudah bergerak, banyak diperlihatkan di hadapan matanya, didengar oleh telinganya. Semua hidayah berfungsi itu. Ya. Semua elemen untuk menangkap hidayah berfungsi. Di telinga dengar, mata lihat, ya. Kemudian kulit merasakan, kaki mudah melangkah. Keluar dari situ berkurang keutamaannya. Ya. Baik, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ini yang penting kita catat. Ya, ini yang penting kita catat. Nabi bisa mengatakan dengan menyebutkan kalimat Makkah, ya, la hijrata ba'da fathi Makkah, ba'da fathi Makkah. Tapi ketika kalimat Makkahnya dihilangkan, diganti dengan alif lam ba'dal fathi, maka alif lam ini bisa dipahami dengan dua makna. Satu, lamut ta'rif, menunjukkan kekhususan bagi Makkah. Yang kedua, ini yang penting, lamul istighraq, lam al-istighraq, menunjukkan pada makna yang lebih luas. Artinya yang harus antum garis bawahi bukan Makkahnya saja, tapi setiap tempat yang sudah berubah kondisinya bisa diterapkan nilai-nilai keislaman di situ. Maka kalau Anda sudah mendapati tempat yang nilai keislamannya sudah bagus, muamalahnya Islami, ke masjidnya enak, ta'limnya sudah banyak, nikmat kita mendapatinya, maka jangan hijrah. Jangan hijrah. Sudah tinggal di sekitaran Assalam, sudah enak gitu ya. Masya Allah, ta'lim bisa dapat di mana saja, salat berjamaah bisa tergerak, baca Quran dilakukan dengan semangat, sudah dapat itu. Ya. Yang tadinya daerahnya misalnya jarang sekali mendekat pada kebaikan, salatnya agak jarang-jarang, ta'limnya agak kurang, sekarang berubah. Kalau sudah didapatkan itu, banyak kemuliaan didapatkan, jangan hijrah. Ya. Jangan pindah. Kalau pindah, dosa sih tidak. Cuma dikhawatirkan kemuliaan yang sudah didapatkan berkurang. Naqs namanya. Ya. Itu disebut dengan lamul istighraq. Ya. Lam al-istighraq. Sebentar. Quran surah pertama 1 ayat 2. Gak usah dibuka mushafnya, kita sudah hafal ya. Surah 1 kan Al-Fatihah, masa gak hafal? Sehari 17 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bismillah, kemudian ada
Alhamdulillah. Nah. Baik, perhatikan ya, ini kan ada alif lam ya. Al. Jadi fungsi alif lam itu fungsinya itu punya dua, ya, punya dua fungsi. Satu at-ta'rif, kedua al-istighraq. Al-istighraq. Kalau disebutkan at-ta'rif itu menunjuk pada sesuatu yang khusus, tertentu. Qalam, pulpen, spidol, umum. Kalau disebutkan qalam yang mana saja. Tapi kalau saya sebutkan al-qalam, al, ada alnya, yang ini berarti, bukan yang lain. Masjid, umum. Bisa al-azhar, as-salam, al-ihsan, dan sebagainya. Tapi kalau saya sebutkan al-masjid, ya, ada uridu dhahab ilal masjid, saya mau pergi ke masjid, tapi ada alif lamnya. Berarti yang disebutkan al di situ khusus, bukan yang lain. Saya mau ke sini. Ya. Ustaz, aina tadhhab? Mau ke mana? Ilal masjid. Saya mau ke masjid. Ada alif lamnya, itu khusus yang dimaksudkan. Ya, bukan yang lain. Baik. Satu, itu at-ta'rif. Ada yang kedua namanya al-istighraq. Ya. Al yang menunjuk pada makna yang luas, umum, tanpa batasan. InsyaAllah. Ini yang jarang diketahui. Di antara contohnya kita ambil di Quran misalnya, ya. Surah Al-Fatihah Allah berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Al, ada al di sini. Alnya ini fungsinya bukan ta'rif tapi istighraq. Istighraq menunjuk kepada sesuatu yang luas, banyak, tanpa batasan, segala, ya. Karena itu kita terjemahkan al ini diterjemahkan dalam bahasa terjemahan dengan segala, tanpa batas. Ya. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya ditujukan milik Allah. Ya. Ketika ada kalimat al di sini, maksudnya memuji Allah itu jangan hal tertentu saja. Ya. Dapat promosi jabatan baru dipuji Allah, ya kan? Penambahan harta baru dipuji Allah. Tidak, dalam setiap kesempatan dituntut atau tidak, arahkan pujian pada Allah. Al. Ya. Dan yang kedua, kalau sudah memuji Allah, itu mesti total. Mesti total. Seluruhnya. Ya. Jangan disematkan, diiringkan dengan kalimat-kalimat lain yang mengurangi nilai pujian. Mesti total, istighraq, luas. Ya, cakup keseluruhannya. Dah sehat, sembuh, keluar dari rumah sakit, ditanya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sudah semakin baik ya, walaupun ada sedikitlah gerakan-gerakan di sini yang sulit. Kalau sudah menyebutkan alhamdulillah, jangan pakai ya lagi. Ya. Ibu bagaimana, anak sehat? Alhamdulillah Pak ya, walaupun udah gak usah pakai ya. Udah alhamdulillah itu cukup, tidak perlu disebutkan dengan kalimat lain, akan mengurangi nilai totalitasnya ini. Ya, jelas ya? Baik. Kajian Ustaz gimana kemarin? Paham? Alhamdulillah. Walaupun memang terlalu cepat disampaikan. Gak usah pakai walaupun lagi sudah al. Ya, cukup. Nah, dua ini, baik al sifatnya ta'rif dengan istighraq, itu dirangkum maknanya dalam kalimat al-fathah di hadis ini. Ba'dal fathi. Yang satu menunjuk kepada Makkah khususnya, yang kedua menunjuk kepada tempat umumnya. Jadi, kalau antum sudah mendapati tempat yang baik, dekat keislaman, bertemu orang-orang soleh, usahakan bertahan di situ dalam kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ya, mudah-mudahan kalau tempatnya bagus, wafat dalam kebaikan. Ya, Masya Allah. Jelas sampai sini? Tapi ada satu yang penting dicatat. Tolong garis bawahi betul, ini yang belum kami terangkan kemarin. Ya. Maaf kalau saya agak terlampau umum, karena detail ini sudah dibahas di pertemuan lalu. Ya. Sekarang perhatikan. Makkah sebelumnya sudah baik atau ada keburukan di situ? Ada keburukan. Jadi sebelum dibuka oleh Allah ada sesuatu yang keliru kan? Baik. Allah membuka tiba-tiba, menurunkan Al-Fatah tiba-tiba atau dengan usaha? Ada usaha, ada ikhtiar di situ. Ya. Tidak ujuk-ujuk dibuka saja. Nabi mau dilahirkan di sini nih, yang musyrik keluar dulu misalnya. Tidak begitu. Tapi ada ikhtiar di situ, ada perjuangan, ya, Masya Allah. Ya, ada nilai-nilai kebaikan yang mesti dilihat. Ya.
Tidak mudah itu. Harus keluar dulu, balik lagi, berjuang lagi, dipertahankan lagi. Tiba-tiba dengan penuh kenyamanan terbuka saja tanpa perlawanan sedikit pun. Ini menunjukkan pesan, mohon maaf. Barangkali kalau kita ambil makna yang lebih luasnya, alnya istighraq. Di tempat antum tinggal pun, misal, yang belum ada kebaikannya, belum terbuka itu, maka berusahalah untuk membukanya dengan izin Allah. Ayo. Seperti Nabi dulu kumpul 40 orang. Ya, mau kumpul kadang-kadang dicela, ya, diinterogasi, dilihat-lihat, bahkan tidak jarang ada yang ditangkap, disakiti, bahkan dieksekusi itu. Ya, kan awal-awal masa dakwah itu tidak mudah itu. Tidak mudah. Ya, cari-cari tempat diintai, dilihat, Masya Allah. Tiba-tiba menemukan tempat yang Alhamdulillah bagus, posisinya strategis di rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu kan, Masya Allah, di Bukit Safa itu. Tidak banyak terlihat, tidak menarik perhatian karena usianya masih 17 tahun. Anak muda 17 tahun, orang sukses, ya pengusaha, itu masuk Islamnya diajak nanti oleh Abu Bakar, kemudian ke Uthman diajak. Orang Islam yang masuk Islam ke-17, usia 17 tahun, mewakafkan rumahnya untuk jadi tempat ta'lim. Masya Allah. Di ta'lim pertama itu kalau memulai situasi sulit tidak harus di tempat yang luas dulu. Ya. Di antum itu mencari ta'lim untuk ridha Allah atau untuk keramaian. Ya. Mencari ta'lim itu untuk belajar atau untuk popularitas, ingin rame. Hati-hati. Hati-hati. Kadang-kadang setan itu lembut masuknya, tapi sangat jahat itu perilakunya. Ya. Awas. Nabi ketika diwakafkan oleh Arqam bin Abi Arqam itu yang ikut ta'lim cuma 40 orang. Itu pun datang, pergi, dimanhaj oleh Nabi, diniatkan karena Allah. Kalau kompak keseluruhannya, Masya Allah, maka semakin meluas dampaknya, keberkahan dibuka oleh Allah. Tapi kalau ikhtiarnya kuat, dilakukan karena iman, kekuatan karena Allah, dan takwa, itu Allah buka, diturunkan berkah. Di langit dibuka, bumi dibentangkan. Quran, surah ke-7, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Lafatahna, al-fatah dari kata fatah, lafatahna. Walau anna ahlal qura, kalaulah satu penduduk negeri, ya, bukan 1-2 orang, satu penduduk negeri, amanu, beriman. Tapi tidak cukup dengan iman saja. Wattaqau. Lalu mereka meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim, kami akan buka untuk mereka barakatin, pintu keberkahan, minas samai wal ard, di langit dan di bumi, dibuka oleh Allah itu. Maka kalau ada orang-orang, yuk kita runtut ya, runtut. Mekah tadinya belum terbuka, tapi setelah dibuka, Masya Allah, ada ikhtiar kuat, serius dilakukan karena Allah, terbuka itu semua, turun keberkahan dari langit, dari bumi. Antum bisa bayangkan gak? Satu tempat yang gersang, ya, tumbuhan tidak tumbuh. Quran surah 14 ayat 37 itu, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, inda baitikal muharram, di satu tempat yang tumbuhan pun gak tumbuh. Allah ketika dibuka oleh Allah, di tempat yang tumbuhan tidak tumbuh, semua buah-buahan bisa ada. Masya Allah, keberkahan turun. Ya, semua terbuka. Antum cek, tanyakan pada ahli minyak itu. Ya, coba lihat. Kalau di luaran itu barangkali terbatas keadaan minyaknya, kayak gentong aja ada batasan. Tapi coba cek di wilayah itu terbuka, wul semuanya itu. Mau digenjot berapa saja itu bisa keluar. Ya, OPEC kasih 8 juta, 12 juta pun bisa diambil. Ya, itu lihat keberkahan datang. Masya Allah. Jadi kalau antum merasa di lingkungannya belum terbuka kebaikan, belum ada banyak orang mau sholat, belum ada banyak orang mau ta'lim, pertama lakukan, cobalah berusaha seperti Mekah itu dibuka. Barangkali ada orang-orang baik datang kumpul, kompak, bikin itu. Saya pernah sampaikan di Assalam di sini. Coba deh, antum misalnya bikin kompak dengan teman-teman, SMS bisa sebarkan, atau yang punya kebijakan RT RW sampaikan. Untuk hari Ahad saja atau subuh saja di hari Sabtu, sampaikan kita semua warga komplek berjamaah ke masjid. Coba saja, ya. Dari mulai beberapa orang dulu, kembangkan, itu suasananya akan lahir itu. Begitu sudah bisa melakukannya, keberkahan diturunkan, Masya Allah, enak tuh. Nyaman, tentram. Sebagian tempat sudah mencoba itu. Ya, teman-teman yang punya kedudukan, punya jabatan, terakhir di Batang gitu ya, bahkan bupatinya, Masya Allah, bikin instruksi, berikan kebaikan, rasanya nikmat itu. Ya, dan keberkahan diturunkan.
Ya, keberkahan diturunkan. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada redaksi hadis yang belum kita bahas. Kalau situasi itu sudah didapatkan, ada kenikmatan, kenyamanan dalam ibadah, maka kata Nabi, walakin jihadun wa niyatun. Walakin jihadun wa niyatun. La dipasangkan dengan walakin. Biasanya la dipasangkan dengan illa. Baik. Biasanya la dipasangkan dengan illa. Yuk, Al-Baqarah ayat 286. 286. La yukallifullahu nafsan illa. Sudahlah ada illa. Baik. Di sini sudahlah ada walakin. Ya. Sabar sedikit ya, supaya kita agak dalam pengetahuannya. La pasangannya bisa pakai illa, bisa pakai walakin. Asyhadu an la ilaha illa. La ilaha illa. Kok yang di sini la hijrata ba'dal fathi walakin. Nih, pakai lakin. Baik. Kalau Anda menemukan kalimat la bersanding kemudian dengan illa, ya, itu artinya yang ditekankan dalam kalimat itu adalah menafikan informasi sebelumnya, menetapkan dengan kuat yang setelahnya. Menafikan informasi yang sebelumnya yang menggunakan la, ya, itu tolak, jauhkan. Ya. Tapi yang setelah illa, informasi setelahnya itu yang dipegang kuat, ambil, tetapkan, jangan ragu. Ya. Misal, la ilaha, ini la-nya, la ilaha, kan? Ilaha ini illa. Baik. Kemudian ada Allah, illallah. Yang setelah la ini tolak dengan kuat. Ya, jauhkan, hindarkan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ya. Jadi nggak ada itu, ya. Nggak ada Tuhan yang dipercayai dan sebagainya, itu tidak ada. Ya, tidak ada, tolak dengan kuat, tolak. Ya. Tapi jangan berhenti sampai sini. Ya. Kalau sampai sini jadi ateis nanti. Ya. Nggak ada Tuhan. Jadi orang ateis itu sudah setengah bersyahadat itu. Ya. Lebih mudah mengislamkannya dibandingkan dengan orang-orang yang bukan ateis. Karena dia mencari sudah setengah syahadat. Tinggal illallahnya saja. Ya. Tinggal illallahnya. Nah, illallah yang setelah illah, ini yang diambil, kuatkan, pegang teguh. Ya. Jelas sampai sini ya? Jadi kalau antum menemukan kalimat la yang setelahnya tepikan, lalu yang setelah illahnya itu yang ambil kuat. Jelas ya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kata Allah, saya tidak akan bebani hamba-hambaku. Antum mesti yakin itu, buang beban dalam pundak kita itu. Yakinkan pada diri kita, Allah tidak mungkin memberikan ujian, musibah yang kita alami, tidak mungkin. Illa usaha, ini yang dipegang. Kecuali Anda mampu untuk mengatasinya. Ini rumus dalam Quran. Kalau Anda sedang dirundung oleh musibah, diuji oleh ujian di rumah tangga, dalam kehidupan, di kantor, dimanapun, yakinkan pada diri kita, bebannya jangan dipikirkan. Yakinkan, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya dipercaya, yang lain tidak. Tidak mungkin Allah titipkan kecuali saya mampu mengatasinya. Yakinkan. Ya. Makanya kaidah Quran itu ketika dimulai, antum jangan ragu. Kalau ragu itu akan susah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jangan ragu sedikit pun. Kalau antum ragu, sudah capek hidupnya. Ya, kaidah Quran itu harus yakin. Ya, jadi ketika Anda mengalami persoalan dalam kehidupan seberat apapun, itu amanah Allah. Hei, kamu saya titipkan karena kamu mampu, saya percaya kamu bisa, yang lain tidak. Makanya antum yang dikasih. Ya. Kalau Allah sudah percayakan pada antum, antum sendiri melemahkan diri, Allah sudah angkat, antum turunkan. Capek hidupnya. Jangan dipikirin bebannya, jalani aja. Karena pasti Allah berikan solusi. Itu poinnya. Begitu Anda yakin, baru pertolongan Allah diturunkan. Ya. Jangan katakan, ya Allah, kenapa mesti saya? Ya. Kenapa saya, ya Allah? Ya Allah, why me? Why not? Kamu bisa, yang lain tidak. Baik.
Tapi kalau kalimatnya menggunakan lakin, itu artinya lebih dari yang pertama, menafikan kalimat sebelumnya yang berada setelah la, kan? Hijrata. Ini dinafikan, tidak ada hijrah lagi. Ba'dal fath, yang setelah lakin, selain ditetapkan, itu mesti dijaga, diperjuangkan, diteruskan. Saya ulang ya. Dijaga, diperjuangkan, diteruskan. Ya. Dua-duanya hampir memiliki makna yang sama, tapi ini penekanannya lebih kuat. Ya. Jelas di sini? Ini penekanannya lebih kuat. Ya. Lakin itu ada makna istidraknya, huruf yang menyusulkan. Jadi kalau belum sempurna mendapatinya, teruskan, perjuangkan, ya, kuatkan. Itu lakin. Pelan-pelan menafikan huruf sebelumnya, menetapkan yang setelahnya, ya, diiringi dengan, saya ulang, menetapkan yang setelahnya, diiringi dengan usaha untuk meluaskan dan mempertahankannya. Jelas? Perhatikan, masing-masing ada kelebihan, ada sisi kurangnya. Kalau tadi la bersanding dengan illa, nafikan yang sebelumnya, jauhkan jauh-jauh, yang setelahnya pegang kuat, jangan dilepaskan. Di penekanannya pada pegangannya itu, jangan sampai lepas. Makanya kalau orang sudah bersyahadat masuk Islam, pegang kuat, jangan dilepaskan itu, yakinkan sampai dia wafat. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi pada kata lakin, la-nya ya, dinafikan yang setelahnya, dosa sih tidak gitu. Cuman kalau dalam illa mungkin ada dosa. Ya. Kalau ada lakin, dosa sih tidak, cuma akan berkurang. Ya, akan berkurang keutamaannya. La hijrata ba'dal fathi, enggak ada hijrah setelah fathah, setelah dibuka. Antum hijrah, dosa sih enggak, cuma berkurang keutamaannya. Yang terbaik pegang itu, lakin pegang itu dan luaskan nilainya. Ya. Perjuangkan, usahakan untuk diperjuangkan, pertahankan dan luaskan. Nah, sekarang kita bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa yang kami perjuangkan? Kalau sudah nilai-nilai keislaman sudah terasa dalam kehidupan, dan bagaimana cara meluaskannya dalam kehidupan? Itu yang diteruskan di hadisnya. Walakin jihadun wa niyatun. Jihadun wa niyatun. Catat dulu ayat-ayatnya. 1. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. 2. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 214. Sudah? Pelan-pelan. 1 Quran surah 3 ayat 142. 2 Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 214. 3 Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Cukup sampai 3 ayat dulu, nanti kita akan lihat mudah-mudahan sampai pada waktunya. Perhatikan sini. Kata Nabi, kalau kita sudah mendapatkan kebaikan, kenyamanan dalam ibadah dan bermuamalah, termasuk, baik dalam lingkungan yang personal, di rumah, di keluarga, atau secara pribadi, sudah biasa tahajud, biasa syam, kemudian biasa ke masjid berjamaah, ya? Apalagi lingkungannya sudah baik, kata Nabi jangan berpindah dari situ, pertahankan itu. Bagaimana caranya? Perhatikan, jihadun, berjuang untuk mempertahankannya, kuatkan diri. Penting diketahui, hati-hati,
kalimat jihad itu asalnya dari kata al-juhdu. Juhdu. Sebentar. Saya mohon izin, saya hapus dulu ya. Sambil dibuka Ali Imran-nya ayat 142. Sebelah kanan paling atas. Perhatikan sini. Di hadisnya tadi disebutkan jihad. Oh, hati-hati ya. Banyak orang sekarang keliru memahami jihad atau ada yang sengaja merubah maknanya. Asalnya dari kata apa? Al-juhdu. Al-jahada, juhdu. Pelan-pelan. Kita ambil kata kerjanya menjadi jahada. Ada jahada, saya turunkan ke bawah. Ada jahada. Ada jahada. Dan ini yang selalu digunakan, ini tidak pernah ditampilkan dalam Al-Quran. Nanti kita jelaskan. Dari sini muncul kata al-ijtihad. Kemudian ada kata jihad. Kemudian ada kata mujahadah. Oh, hati-hati, ini konsep istiqamah ya. Seringkali ada pertanyaan bagaimana caranya supaya istiqamah dalam kebaikan. Bagaimana caranya supaya mendapatkan kebaikan dari Allah dan keberkahan darinya. Lihat konsepnya. Ya, ini tidak mudah, tapi mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan bagi kita untuk membahasnya. Lihat sini. Disebutkan di hadis Nabi, walakin jihadun. Tapi Anda mesti berjihad. Memperjuangkan, mempertahankan kebaikan yang sudah dibuka oleh Allah itu. Jangan ditinggalkan. Ya, ditinggalkan, dipertahankan itu diharuskan, ya, diharuskan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya menggunakan kata jihad. Asalnya dari kata al-juhdu, sesuatu yang serius, sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau antum sudah mendapatkan kebaikan, terbiasa dalam kenyamanan, ibadah yang enak, ya, maka seriuslah mempertahankannya. Serius, sungguh-sungguh. Ya, jangan dianggap ringan gitu, jangan dianggap sepele. Misal, antum sudah rajin tahajud, bangun malam, ya, Masya Allah, sudah bisa istighfar setelahnya. Pertahankan itu dengan serius. Dan hati-hati, nanti kita akan lihat ada beberapa tantangan yang tidak boleh dianggap sepele. Ya, jangan dianggap sepele. Misal, tadinya tidur setelah Isya, ya, tidak banyak pekerjaan, gak banyak ngobrol, gak banyak nonton, ya. Bangunnya sama, lebih awal lagi. 1:30 sudah bangun, jam 2 sudah bangun. Lalu antum anggap sepele misalnya. Biasanya bangun juga jam 2, hari ini saya mau nonton dulu. Hari ini saya jalan-jalan dulu dan sebagainya. Begitu dilakukan, Allah tiba-tiba bangun terlambat, itu bisa merubah kebiasaan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dan tidak mudah mengembalikannya. Tidak mudah. Termasuk biasa ta'lim, punya jadwal dan sebagainya. Ya, lu mulai muncul tuh, nanti kita akan lihat itu. Setan kadang kalau nggak tembus pada diri kita, itu lewat orang sekitaran. Seperti tidak mampu menggoda Adam, pindah ke istrinya. Tidak mampu menggoda Ibrahim, pindah ke istri. Gak mampu pada istrinya, pindah ke anaknya. Hati-hati. Ya, sekarang lebih canggih lagi. Tidak mampu di keluarga, masuk lewat TV. Masuk lewat BBM. Begitu mau berangkat taklim, sudah siap-siap. Tiba-tiba, ping. Diskonnya 95%, kesempatan cuma 35 menit dari sekarang. Allah. Dan itu persis barang yang dibutuhkan. Kalau bapak mungkin anggap enteng, tapi kalau ibu yang lihat kan hitungannya tuh lebih cermat. Ya. Bapak taklim kan besok ada lagi, belum tahu kalau sorenya mungkin meninggal. Ya. Hati-hati itu, ya. Tidak mudah. Jadi antum siapkan sesuatu itu dengan serius, sungguh-sungguh. Nanti kita lihat caranya, pelan-pelan. Nah, keseriusan ini, sifat sungguh-sungguh ini, dari mulai merencanakan jam berapa bangun kalau ingin tahajud, tidurnya jam berapa, ayat apa yang dibacakan, pelajari dulu sebelum sholat, supaya saat sholat punya kekhusyuan. Ya, ini bukan ujuk-ujuk bangun yang dibaca, tapi nggak paham dengan yang dibacakan. Itu tilawahi dulu. Ya. Ada sunnah nanti salafus saleh. Mereka sebelum tidur itu biasa membacakan ayat-ayat Quran. Sehingga tidurnya enak, gitu, Masya Allah.
Nanti buka kitabnya At-Tibyan itu, karya Imam An-Nawawi. Kalau yang terbitan Darun Nafais yang warna kuning, itu di halaman 45. Ya, itu menerangkan kepada kita bagaimana wiridnya para sahabat, salafus saleh. Ya, mereka kalau belum tidur, ya, itu terbiasa membaca Quran dulu. Ada yang baca Al-Baqarah, ya, ada yang baca ayat-ayat yang lainnya. Bahkan pernah satu kali, ada seorang ketika dia mau tidur, ya, dia bacakan itu, ya, Al-Baqarah rutin terbiasa, satu saat ketiduran. Ya, nggak baca itu, ketiduran. Ya. Al-Baqarah apa artinya? Sahabat, Masya Allah, tiba-tiba satu saat bangun kaget dia. Kata temannya, "Nih, kenapa kamu?" "Saya mimpi diseruduk sapi," katanya, diseruduk Al-Baqarah. Jadi dia tidur terbangun karena diseruduk. Itu suratnya sendiri yang cari-cari dia. Seakan-akan mengatakan, "Saya belum dibaca." Ya. Maka dia bangun, dia bacakan itu surat itu sampai selesai. Masya Allah. Jadi ada orang-orang demikian. Ya. Dan tidurnya enak, Pak. Gak percaya silakan. Ibu sebelum tidur misalnya untuk baca Quran dulu, bacakan. Terus cobalah ambil satu hadis, satu saja. Pahami dulu, ya. Setelah itu pasti akan enak suasananya. Enak, tenang, ya. Kalau meninggal pun dalam suasana yang tenang, mimpinya pun akan enak itu. Akan enak. Nah, apatah tidak ada waktu sebelum bangun malamnya, sholatnya, ayat yang akan dibaca malam harinya ditilawahi dulu, lihat terjemahannya. Di saat bangun tuh enak, ya, dibacakan, ngerti ayatnya ini, serius. Gak apa-apa, qul huwallahu ahad baca artinya, kan? Terus lihat, ada sahabat Nabi yang senang Al-Ikhlas itu, ada. Tapi jangan dijadikan alasan karena sahabat tadi pun tenang ini, saya makanya Al-Ikhlas saja selama hidup. Tidak, ada tujuannya karena ditilawahi. Sekarang lihat, kalau Anda sudah punya pola ini serius, sungguh-sungguh berusaha, maka pekerjaannya oleh Quran diungkapkan dengan kata jahada. Ya. Ada jahada, ada jahada. Ya. Panjang mana bacaannya? Jahada atau jahada? Jahada. Yang pertama ya. Rumus dalam ilmu bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Semakin bertambah hurufnya, kalimatnya, semakin bertambah maknanya. Oke. Kalau ada kalimatnya pendek, tidak menggunakan alif, itu sesuatu yang singkat. Jahada. Ya. Jadi kalau diungkapkan dengan kata ini, jahada, itu berjuangnya itu tidak terlampau luas. Ya. Sesekali saja. Ya. Malam ini serius, siap-siap, besoknya agak terlambat. Begitu ada bola, nonton dulu, bangunnya terlambat. Ya, nggak ada acara, biasa lagi. Itu jahada. Ya, masih naik turun, singkat keadaannya. Yang ini tidak. Jahada, kata kerjanya menggunakan alif. Ya, alif dalam fungsi bahasa menunjuk pada sesuatu yang panjang. Karena itu kalau ada alif sebelumnya dibaca a panjang, ta pendek. Kasih alif jadi apa? Ta, fa pendek, kasih alif. Fa. Jelas ya? Jahada, seakan-akan memberikan pesan pada kita, seriuslah, sungguh-sungguhlah, tapi jangan turun naik, pertahankan itu dalam masa yang panjang. Ya. Jelas di sini? Baik. Karena itu Anda tidak akan temukan di Quran kalimat meminta kita serius, sungguh-sungguh kecuali menggunakan alif. Ya. Wajahidu fi sabilillah, jahadu, semuanya pakai alif. Nah, pelan-pelan. Ya Allah, kami sekarang akan memulai serius, sungguh-sungguh, seperti Nabi contohkan pada kami. Bagaimana cara kami untuk mempraktekkan kesungguhan ini? Kami sudah siap dan mempertahankannya dalam masa yang panjang. Mulainya seperti apa? Maka dari kata jahada ini, dari al-juhdu itu akan turun 3 kata lagi. Ini caranya, ini polanya. 1, sebut dengan al-ijtihad. Kesungguhan merencanakan, memikirkan. Agak sabar ya, saya akan agak dalam di sini. Kesungguhan merencanakan. Jadi, maaf, ibadah itu nggak bisa karena hobi saja atau keinginan sekilas, tidak. Antum harus punya rencana. Ya. Mau tahajud, nggak bisa cuma ingin saja, yang lain juga ingin. Semua ibadah itu mesti ada rencana. Ya. Mau haji harus ada rencana. Ya, kapan berangkatnya? Makanya kata Quran pertama kali waktu tentukan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, Al-Baqarah 197 itu. Dari waktunya, perencanaannya, materinya, segalanya. Di ibadah itu mesti direncanakan. Ya. Termasuk merencanakan kapan lingkungan kita bisa baik nih. Ya, jadi jangan disesali aja. Umat Islam itu bukan umat penyesalan. Ya.
Apalagi umat yang menghukumi diri, awas, penyakit iblis yang pertama diresapkan dalam diri manusia, yang pertama diresapkan itu penyakit kepalang tanggung. Sudah merasa begini, ya sudahlah, nggak akan berkembang. Iblis diusir oleh Allah dari tempat dia, ya, di akhirat itu, kemudian diberi kesempatan untuk taubat. Dia nggak taubat. Ya, Adam taubat. Ya, ketika melanggar perintah Allah, Adam makan buah yang dilarang itu, Adam taubat. Al-Baqarah 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam taubat, iblis enggak, karena sombongnya itu. Ya, dia malah minta kepada Allah, sudah tanggung dihukum Allah, diusir Allah, tanggung sekalian aja minta kesempatan untuk menggoda Adam dan anak cucunya. Penyakit kepalang tanggung itu pasti ada warisannya itu pada manusia itu. Ya, coba deh kalau disebutkan Indonesia pasti jelek aja. Ya. Oh, di Amerika orang-orang bisa antri dengan rapihnya. Di Indonesia, tuh. Di Jepang orang-orang bisa menjaga kebersihan dengan baik. Di Indonesia, tuh. Ya. Di Eropa segala sesuatu tertata dengan rapi dan indah. Di Indonesia, pasti ada aja sementara orang berpikirnya jelek gitu. Ya. Itu penyakit yang diwariskan oleh setan itu, oleh iblis. Padahal tidak seutuhnya begitu. Ada kesempatan-kesempatan untuk dirubah. Kenapa Anda tidak rencanakan? Kenapa tidak direncanakan? Ya. Nah itu, Masya Allah. Nilai yang diterapkan oleh Allah kepada kita. Kalau ingin mendapatkan kebaikan dalam segala hal, bikin rencana dulu. Siapkan dari awal. Termasuk Anda saat akan masuk surga, rencanakan dari sekarang surga yang mana. Ya. Di pola ibadah itu dari situ. Nanti setelah merencanakan surganya di mana, turunkan amalannya. Dari amalan itulah turunkan lagi rencana untuk mengerjakan amalannya. Misal, saya berikan uraian cepat. Secara umum, tingkatan surga itu sampai ke Firdaus itu dibagi 4 bagian. 1 surga tingkat tertinggi bersama Rasulullah. Ya. Itu langsung menatap Allah itu, menatap Allah tanpa hijab. Ada dalilnya di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai dengan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Insyaallah. Pada hari itu ada orang yang wajahnya gembira luar biasa. Gembira. Ya, dia nggak mikirin surga, nggak mikirin apa-apa. Saking gembiranya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa langsung melihat Allah tanpa hijab. Ya. Artinya kalau lihat Allah tanpa hijab berarti di surga itu. Nggak mungkin di luar surga. Ya, tingkat tertinggi. Itu golongan pertama. Dan mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai Allah. Nah, syarat dicintai Allah itu di Quran ditampilkan syaratnya 1. Ikuti Rasulullah. Ya, sehingga bersama Nabi dia di surganya. Quran surah 3 ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Lalu kita katakan, Allah kami ingin di surga tingkat tinggi. Ya, ingin kami ingin cintai engkau. Bagaimana caranya? Maka turun ayat. Qul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha. Jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni. Ikuti saya, ikuti Nabi. Ya, bukan cuma sholatnya, tidak. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, cara bangun tidurnya, makannya, minumnya, berjalannya, kita ikuti semampu kita. Maka kalau itu sudah dilakukan, turun cinta Allah. Yuhibbukumullah. Karena itu nanti dalam satu hadis Nabi pernah menyampaikan dari riwayat At-Tirmidzi, man ahabba sunnati, siapa yang mencintai sunnahku, ikuti Nabi dalam setiap hidupnya. Faqad ahabbani, dia tunggu telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku lekat di surga. Tingkat tinggi. Masa antum gak kepikiran mau tidak bersama Rasulullah? Padahal dalam hidup gak pernah ketemu, dirindu-rindukan sampai nunggu 15 abad nih. Di mimpi pun gak pernah lihat, masa di akhirat gak lihat juga? Ya. Kalau di dunia antum bisa meninggal, tapi di akhirat gak ada meninggal lagi. Ya. Apa selama abadi di akhirat gak bisa lihat Nabi? Rugi. Maka dari sekarang bangun, lu keluarkan amalannya ikuti Rasulullah, mulai keluarkan, rencanakan. Ya, bulan ini belajar bagaimana Rasulullah bangun dari tidurnya, kumpulkan keluarga, sampaikan. Besok belajarnya kita bangun tidurnya tidak langsung bangun, duduk dulu, usap sebagian bekas ngantuknya, bacakan doa bangun tidur. Mulai sekarang selama sebulan hafalkan 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya, ikuti Rasulullah, praktekkan. Ketika Anda baru melakukannya ingin karena Allah, nanti kita akan bahas pas bab niat. Misal meninggal seketika satu keluarga, Masya Allah, itu yang paling indah itu. Yang paling indah. Dapat itu. Ya. Seperti Utsairim yang pernah saya ceritakan. Ya. Diajak masuk Islam oleh Sa'ad bin Mu'az, pikir-pikir.
Begitu pas masuk waktu perang Uhud, dia menyatakan, ya Rasulullah, aslamtu, saya siap masuk Islam. Bersyahadat orang ini. Belum ruku, belum sujud, belum sholat, belum apa-apa. Tiba-tiba ikut perang dalam Uhud. Meninggal. Wafatnya syahadah. Syahid meninggal. Kata Nabi, ini orang paling beruntung di muka bumi. Modalnya sedikit masuk surga dia. Sedikit saja. Ya. Antum berniat sudah istighfar, yang lain-lain ditepikan. Istighfar itu kan menggugurkan dosa. Ya. Lihat, kalau Allah sudah cinta dengan seseorang, yang pertama diberikan, dosanya gugur. Teruskan ayatnya, Quran surah 3 ayat 31 itu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Antum sekarang berusaha, saya ingin dapatkan cinta Allah, saya ikuti Nabi. Ketika niat itu ditampilkan, dosa-dosa itu sudah Masya Allah. Ya. Dengan istighfar antum, dengan memohon kepada Allah diberikan kekuatan, yang lalu-lalu disesali, memohon kebaikan, itu digugurkan, dikosongkan dosanya. Begitu kosong, baru bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Begitu amatana, tek, malaikat datang. Assalamualaikum. Tiba waktunya untuk pulang. Masya Allah. Dan amalan pertamanya, amalan mengikuti sunnah Rasulullah. Surganya bersama Nabi itu. Modalnya sedikit, dosanya gugur, tingkat paling tinggi. Cuman amatana, tek. Ya Masya Allah. Mau seperti itu? Nanti malam ya pas doa gitu, pas amat anak, ternyata mimpi. Bangun lagi. Wah, itu satu, surga tingkat pertama. Kedua, ada surga di taman surga. Oh, indah sekali itu, indah sekali. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya itu. Masya Allah. Itu indah itu, saking indahnya kami sering bacakan itu. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sementara orang takwa ada tinggalnya di taman surga. Ya. Bagaimana keindahan taman surga itu? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Kalau ingin apa-apa, itu langsung Allah yang memberikan. Tanpa perantara. Ya. Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Kalau surga lain, itu yang kasih pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Kalau sekarang pengen minum, ini gelasnya masih biasa. Tapi nanti bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Ya. Bapak pengen minum misalnya, masuk ke surga biasa, misal. Begitu mau minum, baru kepikiran datang pelayan surga. Cantik, ya luar biasa Pak. Kata Nabi, ma la ainun ra'at wa la udhulun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terbayangkan, belum pernah dilihat, belum pernah didengar bagaimana keadaannya. Dibandingkan istri bapak sekarang pun jauh. Jauh, Masya Allah. Ibu juga begitu, dilayani oleh siapa Bu? Pangeran surga datang. Gantengnya luar biasa, tak terbayangkan kemilaunya, membawa gelas-gelas dilapisi oleh emas berkilauan dengan mutiara. Indah sekali, tak terbayangkan. Jauh ketika ibu melihat bapak, jauh. Masya Allah. Indahnya luar biasa itu. Itu surga biasa, taman surga Allah yang kasih, tanpa perantara. Kun fayakun ada, nggak usah dibayangkan. Ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sebelum mereka masuk ke situ, di dunianya itu punya amalan-amalan tertentu. Muhsin orangnya. Apa amalannya? Rencanakan, keluarkan dari sekarang. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Satu orang itu kalau malam sedikit dia tidurnya. Bahasa Quran, qalila sedikit ma yahja'un tidurnya. Dibanyak dia ibadah. Salatnya, zikirnya, istighfarnya. Jadi waktu malam itu cuma sedikit buat istirahat. Ya, coba lihat deh. Lihat, Masya Allah. Antum sesibuk apa sih? Ya, coba lihat sahabat Nabi misalnya. Dari Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Yang sering saya ulang-ulang itu. Umar bin Khattab. Sibuk, ada yang pebisnis. Keluar masuk Madinah, bolak-balik. Padat aktivitasnya. Bisa, masih sempat tahajud sampai khatam Quran. Bisa itu ya, sahabat Nabi. Ya. Lihat, bukan sahabat, orang biasa ada. Salafus saleh itu, para imam. Abu Hanifah 40 tahun, itu wudunya nggak batal dari Isya sampai subuh. Abu Hanifah 40 tahun. Tidak batal wudunya dari Isya sampai subuh. Dipakai apa itu? Sampai ketika dimandikan, itu sahabatnya mengatakan, engkau telah membuat repot kami yang hidup setelahmu. Maksud membuat repot itu, amalan kamu susah kami ikuti. Mau diikutin agak susah, 40 tahun itu. Ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Malik. Itu keberkahan waktunya luar biasa itu. Malamnya itu sedikit, Allah jaga, berikan kekuatan. Nikmat. Kalau sudah dekat dengan Allah itu, yang mustahil bagi manusia diberikan. Diberikan. Nah, ini ada orang bukan sahabat Nabi, ya kan? Bukan juga masuk tabi'in, ya, bukan jadi ulama besar. Artinya surganya belum jelas.
Ya, hisabnya menegangkan, amalan masih berantakan. Waktunya habis untuk hal-hal yang di luar ibadahnya. Malamnya habis. Ada nontonnya, ada begadangnya, ada macam-macamnya. Untuk ibadah nggak ada sedikit pun. Ya, padahal malam itu waktu yang sangat indah untuk ibadah. Rencanakan. Ya, rubah. Ya, orang-orang, Masya Allah, yang mulia itu, yang dijamin dengan kemuliaan akhirat, itu polanya sederhana. Kalau urusan ibadah, sedikit-sedikit mereka kerjakan. Tahajud, sedikit-sedikit tahajud. Sedikit-sedikit puasa, sedikit-sedikit baca Quran, tingkatkan. Tapi kalau urusan dunia sedikit, tidur sedikit, makan sedikit, tekan. Banyak makan, nafsunya naik. Ya, kalau sudah banyak nafsunya naik, terlalu kenyang dalam makanan, itu untuk ibadah jadi malas. Ya, ngantuk. Ya. Ada orang sedikit-sedikit zikir. Ini ya, ngobrolnya sedikit. Nah, itu taman surga. Kalau antum mau dapatkan itu mulai rencanakan dari sekarang. Qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Amalan kedua, sebelum subuh banyak istighfar, ingat dosa. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Hari pertama mulai untuk mengejar sedekah. Ya, pada yang minta ataupun yang tidak, berburu. Jangan menunggu Allah datangkan pada antum. Dititipkan harta untuk diberikan karena belum dikeluarkan saking sayangnya Allah. Kamu nanti di akhirat susah itu. Hartanya banyak di-scan. Dikirimkanlah orang untuk mengingatkan. Assalamualaikum Pak, ini ada anak yatim Pak, makannya belum dapat ini. Dikirimkan oleh Allah. Masya Allah. Nah, penduduk taman surga itu nggak begitu. Sebelum dikirimkan, dia sudah berburu. Ini hak orang, nggak boleh tertahan pada diri saya ini. Dia keluar. Perhatikan, bagaimana nanti antum akan lihat seorang sahabat yang kata Nabi masuk surga tanpa hisab. Pahanya tidak sebanding dengan amalan seluruh umat manusia. Dalam sehari dikeluarkan amalan-amalan penduduk surga seluruhnya oleh beliau itu diupayakan untuk dilakukan dalam satu hari. Nabi pernah mengumpulkan sahabat, ditanya, siapa yang sudah ke masjid hari ini? Semua mengacungkan tangan. Siapa yang sudah menunaikan salat sunnahnya? Semua mengacungkan tangan. Siapa yang sudah menunaikan sedekah? Sebagian mengacungkan tangan. 1, 2, 3 mengacungkan tangan. Siapa di antara kalian yang telah menengok orang sakit? Yang dari banyak tadi itu sebagian turun lagi, sebagian mengangkat. Di antara kalian siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Berturun lagi. Di antara kalian siapa yang sudah menyolatkan jenazah sebelumnya? Cuma 1 orang yang seluruhnya mengangkat tangan. 1 orang. Abu Bakar Siddiq. Saya. Berburu beliau. Berburu itu. Ayo coba, rencanakan dari sekarang. Dari amalan itu apa yang sudah dilakukan? Jangan-jangan rumusnya tertukar. Diminta sedikit tidur, tambah lagi. Sedikit-sedikit tidur. Minta sedikit makan, tambah lagi. Sedikit-sedikit makan. Sekarang rubah, rencanakan. Ya. Nomor 3, itu surga yang seluas langit dan bumi. Ya. Seluas langit dan bumi. Tidak sedikit orang yang suka ini. Ya. Bahkan sahabat Nabi, ada yang merasa diri, aduh saya nggak mampu kalau yang paling atas. Saya nomor 3 saja. Itu ada di Musannaf Abdul Razak, nomor hadis 20.559. Kalau punya kitabnya jilid ke-11. Ya. Antum buka jilid ke-11 halaman 287. Bisa temukan itu. Ya. Kalau nggak punya kitabnya, dengarkan saja, saya bacakan hadisnya. Perhatikan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepadanya. Perhatikan, qala, beliau menyampaikan, bainana julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, Masya Allah, qala, tiba-tiba beliau mengatakan, sayatlu alaikumul ana rajulun min hadzal fajji, rajulun min ahlil jannah. Akan nampak pada kalian saat ini juga di pintu yang ini nih, seorang lelaki calon penghuni surga. Fa idza rajulun min ansarin, tiba-tiba datang seorang pemuda, anak muda. Perhatikan, ada anak muda ya masih senang ke masjid. Maaf Pak ya, kalau yang sepuh ke masjid itu wajar. Tapi kalau anak muda yang dunianya penuh dengan permainan, olahraga, sendaguro, mau ke masjid itu nggak wajar. Makanya saat nanti sebelum masuk surga itu dinaungi dulu. Saat hisabnya orang kepanasan itu tenang saja, Masya Allah. Tenang saja itu. Ya, jadi ada pemuda Real Madrid, ada pemuda Real Masjid. Ya, itu beda itu. Yang satu suka nonton, yang satu suka ke masjid. Maka kata Allah, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan luar biasa indahnya saat yang lain merasakan kesulitan di hari hisab. Di antaranya rajulun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada orang yang hatinya lekat dengan masjid, pemuda. Baik. Saya teruskan sebentar, Bapak. Jadi begitu orang itu masuk, ternyata kita sudah paham amalannya. Ya.
tahajudnya biasa-biasa saja, bacaan Qur'annya nampak normal seperti orang umumnya, puasanya jarang-jarang, tapi punya amalan yang mengantarkan dia ke surga tingkat 3 nomor tinggi, seluas tinggi nomor 3, seluas langit dan bumi. Apa amalannya? Kita lihat di Ali Imran ayat 133 sampai 134 itu. Untuk merencanakan ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Segera tobat. Ayo tobat dulu ya. Tobat, ingat-ingat dosa. Karena kalau masih ada dosa susah, masih banyak ganjalan. Ya. Jangankan masuk surga, ya, dosa itu menghambat untuk ibadah. Menghambat untuk ibadah. Jadi kalau orang banyak dosa, untuk ibadah itu malas. Awas hati-hati. Kalau antum malas ke masjid, malas ibadah, bahkan malas yang ibadah standar ya. Sholat itu standar. Jadi kalau ada orang masih malas sholat, pasti ada dosa dalam dirinya. Keluarkan dulu. Keluarkan. Bagaimana bisa masuk surga, ibadah aja nggak bisa. Ya. Awas hati-hati dia. Sekali lagi, baik tidak akan bertemu dengan buruk. Kalau antum sulit tergerak melakukan kebaikan, yang buruk agak cepat-cepat, itu artinya ada dosa dalam diri. Harus keluarkan. Rumusnya wasari'u, percepat, jangan ditunda. Percepat untuk istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Sara'a itu pikiran pun jangan. Jadi begitu ingat dosa, segera seketika minta ampun. Ya. Begitu antum banyak fikirkan, maut bisa datang lebih cepat tanpa harus antum pikirkan. Ya. Saya mau istighfarnya malam aja sekalian tahajud biar lebih khusyuk. Begitu keluar dari Masjid As-Salam, datang malaikatnya. Baru dibuka pintu mobil, mau masuk. Yang keluar malaikat maut. Assalamualaikum. Tak pulang. Baru rencana tuh. Jangan banyak direncanakan kalau tobat itu. Amal yang direncanakan itu. Istighfar. Setelah itu, dambakan minimal bisa masuk surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi sebagian orang takwa. Apa amalannya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha. Banyak berbagi dengan orang. Kalau belum mampu tahan amarah, jangan marah. Sudah nggak bisa ngasih, marah lagi. Ya. Wal afina 'anil nas. Ada orang salah, cepat maafkan. Tidak mudah itu. Tidak mudah. Antum rajin sholat, belum tentu bisa menahan amarah. Sholatnya memang rajin, begitu keluar dari sini sendalnya hilang. Semua diinterogasi, DKM ditanya-tanya, gimana sih merawat masjid gak bagus, sendal sampai hilang. Padahal yang hilang sendal jepit aja biasa. Masya Allah, hebohnya itu luar biasa, bikin status. Masya Allah, tidak mudah itu. Makanya orang yang menahan amarah sanggup, itu artinya hatinya luas. Luas. Maka akan diganti dengan surga yang lebih luas dibanding keluasan hatinya. Seluas langit dan bumi. Yang terakhir, yang keempat itu kelas ekonomi saya istilahkan. Biasa saja. Jadi di surga, di Qur'annya disebutkan jannah saja. Jannatin, jannatin, jannatin. Tidak dilukiskan seperti apa keistimewaannya. Tapi oleh Nabi, kelas ini pun kalau masuk ke dalamnya, itu keindahannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dibayangkan dalam pikiran. Karena itulah Kitabus Siyam di Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Ada seorang Arab Badui merasa, saya amalan pertama nggak bisa, yang kedua susah, yang ketiga tidak memungkinkan, maka ditunggangi yang keempat. Datang pada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan pada saya amalan yang ringan, nggak usah berat-berat. Dengan amalan itu saya bisa masuk surga. Pintar pertanyaan itu. Pintar. Orang kampung datang pada Nabi, bertanya, cerdas pertanyaannya itu. Ajarkan pada saya amalan yang sangat ringan, tapi bisa masuk surga. Modal sedikit, keuntungan banyak. Baik, kata Nabi, cukupkan kau menunaikan yang fardu saja. Salatnya yang fardu, salat sunnah nggak usah. Selama hidup nggak usah salat sunnah, fardu aja. Puasanya yang wajib aja, Ramadan. Ya, sunnah nggak usah. Ya, kalau kamu istiqamah dengan itu, walaupun tidak mengerjakan yang sunnah, masuk surga. Kata orang ini, saya akan tunggangi yang fardu itu tanpa pernah mengerjakan yang sunnah ya. Fantalaqa, maka pergi orang ini. Kata Nabi, law istaqama dakhalal jannah, atau in aflaha dakhalal jannah. Ya. Kata Nabi, kalau dia istiqamah dengan amalannya, masuk surga. Cuma nggak diterangkan surganya di mana, jannah saja. Tapi masih beruntung surga juga. Ya, surga juga, Masya Allah. Jadi kalau masuk surga itu sederhana. Kalau pengen cuma surga saja, yang fardu kerjakan, surga. Ya, cuma kualitasnya agak tidak seperti yang pertama. Ya, tapi antum rencanakan, begitu caranya. Bukan ibadah dulu. Cukup-cukup sholat saja. Antum dunia bisa direncanakan, kenapa akhirat tidak? Coba kalau melamar pekerjaan itu, kan direncanakan dulu ya. Pertama kali kan yang salarinya cukup bagus. Ini ada pekerjaan, ini gajinya 5 juta, yang satu 50 juta. Pilih mana? Tuh, 50 juta. Yang 5 juta bisa sholat, enak, nyaman, tentram. Yang 50 juta susah sholatnya, susah ngajinya, sip-sipan. Pilih mana? Dan tidak ditemukan gaji 50 juta enak sholat.
Tidak mudah. Perhatikan. Dalam dunia pun antum bisa ada kualifikasinya dulu, rencanakan dulu. Akhirat tuh gitu, turunkan dulu. Baru setelah itu keluarkan amalannya, antum tunggangi amalannya, begitu caranya. Ya. Termasuk kalau belum ada kebaikan, rencanakan. Yuk, siapa teman-teman yang sudah biasa ngaji Al-Fatah, kita buka nih. Rencanakan tempatnya di mana, seperti Nabi desain. Keluarkan tuh fikih sirahnya. Di sirah itu jangan cuma jadi cerita. Jadikan inspirasi dalam kehidupan. Karena sirah itu dibuat untuk jadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, bawa itu praktekkan dalam hidup. Jangan cuma kisah jadi ingat-ingat. Betul ya, rame ya, kalau menyenangkan tertawa, kalau sedih menangis, haru, tapi nggak pernah dipraktekkan, rugi. Cuma jadi kisah saja, bawa dalam kehidupan. Teman-teman 10 orang biasa ngaji, nggak usah tinggi-tinggi dulu, nggak usah luas tempatnya, kumpul satu tempat, ngaji dengan baik, tebarkan keluarga. Kalau sudah nikmat, menyebar, istiqomah, rencanakan. Buat dari sekarang. 4 tawaran surga. Sudahkah dibuat dari hari ini? Pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga, diskusikan. Kita nanti mau masuk kemana? Karena Allah sudah sediakan satu tempat di surga untuk satu keluarga besar. Saya sudah sering bacakan Quran surah 52 ayat 21 itu. Satu tempat. Diskusi. Ibu mau di mana, Bu? Surga yang mana? Tingkat 1 sama Rasulullah, amalan tidak mudah. Ya. Tingkat 2, taman surga langsung diberikan Allah. Tingkat 3, seluas langit dan bumi. Lebih luas dibanding komplek ibu tinggal sekarang. Tingkat 4, di surga indah, tapi nggak disebutkan keadaannya. Pilih mana? 1, 2, 3, 4. Saya kasih rumus ya. Kasih rumus. Kadang suka ada yang keliru. Ya. Kalau Anda ingin memilih rumus kebaikan, yang paling tinggi dulu. Paling tinggi. Bersama Rasulullah. Karena ketika Anda simpan target paling tinggi, maka nanti keinginan untuk mengamalkan lebih banyak amalannya. Kalaupun nggak sampai di surga nomor 1 ini, nyangkutnya jelas minimal nomor 2. Ya. Kan Nabi pasti tahajud kan? Nabi pasti senang sedekah. Antum kerjakan itu, nggak sampai pada yang pertama, nyangkut nomor 2. Nggak sampai nomor 2, nyangkut nomor 3. Nggak sampai nomor 3, masa sih nggak masuk yang keempat? Nggak. Tapi kalau antum cara berpikirnya, yang penting masuk surga lah, nggak usah muluk-muluk misalnya, kelas ekonomi aja. Begitu nggak sampai ke kelas ekonomi, nyangkutnya di mana? Ini jadi persoalan. Ya. Jadi antum ambil yang lebih tinggi dulu, keluarkan amalan. Jelas sampai sini? Baik, kembalikan ke hadis. Walakin jihadun. Kalau sudah terbuka kebaikannya, jihad, antum mesti berjuang. Pertama, rencanakan untuk mempertahankan amalan dan meningkatkannya. Mulai sekarang visinya keluarkan dulu surganya. Dan tolong jangan egois ya, sendirian aja. Ya, ajak keluarga. Nabi aja bangunkan keluarganya. Ali diberitahu, Fatimah diingatkan, tahajud. Antum kok sendirian aja sih? Hati-hati, tetangga juga sama tuh, kerabat. Ya, masa antum olahraga bareng-bareng, makan sama-sama, diskusi sama-sama, di surga terpisah kan nggak enak. Ya, begitu antum mau naik tingkat tinggi, Assalamualaikum Pak duluan ya, naik aja. Temannya begini aja, Allah. Kenapa nggak antum ajak saat di dunia? Barangkali saking sayangnya Allah percaya dengan antum. Ini saya titipkan kamu, pada kamu menjadi tetangga. Karena cuma kamu yang bisa ajak dia. Sudahkah Anda saat datang ke sini mendoakan tetangga? Atau jangan-jangan suka mencelanya saja? Ya. Begitu keluar dari sini olahraga, keluar rame gitu kan, dilihat. Tuh lihat Pak, tetangga saya, sudah bertahun-tahun tinggal di samping masjid. Nggak pernah tersentuh untuk ke masjid. Lalu tugas Anda apa? Seorang ustaz pernah bertanya, seorang syekh, apa hukumnya lelaki yang tidak pernah ke masjid? Wah, maka orang mulai menjawab, haram hukumnya syekh, dosa hukumnya syekh, tidak dibenarkan itu, Masya Allah. Maka syekhnya menjawab, hukumnya Anda ajak dia ke masjid. Jadi, Masya Allah, apa yang telah kita lakukan? Mencela itu tidak menyelesaikan persoalan. Hilangkan itu, mencela, dan sebagainya, hilangkan. Ada itu ajak. Kalau belum orang sesuai dengan tuntunan yang baik, Anda doakan. Jangan dicela. Ajak dia. Tunaikan pada kebaikan. Lembutkan hatinya. Itu poinnya. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Masih ada waktu? 5 menit mungkin ya. Sampai jam 6 itu. Nah, sekarang kalau Anda bertanya, Ustaz sudah direncanakan. Baik, kami sudah punya rencana amalannya yang ini. Siap-siap. Insya Allah ke surga bergandengan tangan tingkat paling tinggi. Bersama Rasulullah. Bahkan dijemput oleh Nabi. Ya, karena Nabi menunggu-nunggu itu. Saya sering sampaikan, Masya Allah, Nabi Rasul sangat sayang umatnya. Begitu mau masuk surga, Masya Allah, ya, malaikatnya bertanya, Man ant? Siapa kamu? Muhammad, saya Muhammad.
Kata malaikat penjaga surga, umirtu alla aftah hadzal bab qabla an tadkhul. Saya diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini kecuali engkau yang masuk duluan. Maka Nabi menunggu umatnya sampai berkumpul, baru masuk. Padahal beliau bisa masuk sendirian. Ditunggu. Antum tuh ditunggu. Siapkan dari sekarang. Siapkan. Pulanglah ke rumah. Ngobrol dengan keluarga. Apa yang salah dengan diri kita nih? Jangan-jangan kita pulang belum siap untuk bertemu. Ayo siapkan. Yuk bikin rencananya dari sekarang. Kalau sudah siap maka jahadu. Jahadu. Nah jahadu itu artinya perjuangan secara fisik. Perjuangan secara fisikal. Di antum sudah punya rencana, buktikan lewat perjuangan fisik. Mulai. Misal, yuk saya agak percepat. Hari ini ada kesempatan sholat ke masjid. Kan masih dibuka peluangnya ya? Belum ketemu besok. Masih ada 4 waktu tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, bagi yang ikhwan, yang laki-laki. Antum rencanakan. Saya akan ke masjid Zuhur, masjid anu. Asar, masjid anu. Jam sekian, keluarkan jamnya. Ya. Ibu mulai pasang statusnya di BBM itu, Bu. Ya. Waktu sholat di sekitaran Bekasi. Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Masya Allah. Ibu nggak sempat ke masjid, dibaca statusnya oleh teman-teman yang ikhwannya, yang laki-laki, yang perempuannya, mereka ingat sholat, ibu dapat pahalanya. Masya Allah. Kayak cara berpikirnya itu ibadah aja. Yang jelek tuh tinggalin. Kenapa sih kalau bisa bikin yang baik, antum memilih yang jelek? Kalau bisa membagi yang baik, cari yang ada pahalanya. Kenapa cari-cari yang tidak penting? Yang nggak penting dimasukin. Panas sedikit bikin status. Panas hari ini ya. Emang kenapa? Ya sedikit ya. Masya Allah. Cari yang baik-baik. Cari yang baik. Nah, kalau sudah direncanakan, siapkan. Jahadu. Fisik kita sudah memulai. Kaki mulai langkahkan. Ya, malam mau bangun, mata mulai disiapkan. Tak, itu jahadu, perjuangan fisikal. Puncaknya nanti dalam mempertahankan izzah agama, ya, mempertahankan izzah agama. Nah, yang ingin saya maksudkan, mari kita lihat, Nabi menyampaikan di hadis ini, kalimatnya menggunakan kata jihad. Ya, setelah ijtihad menggunakan jihad. Ya, perhatikan jihad perjuangan fisik. Seakan-akan Nabi menyampaikan, antum kalau sudah mendapatkan situasi yang nyaman, pertahankan situasi itu bukan hanya dengan rencana, menatap dengan baik, tapi sekalipun ada yang berusaha mengacaukan situasi itu, ya, mengeluarkan antum dari kebaikan, pertahankan, sekalipun jiwa mesti dikorbankan. Jelas di situ? Karena itu ada syariat jihad dalam agama. Jihad itu bukan nyerang orang. Jihad itu mempertahankan izzah Islam dan muslimin ketika diserang orang. Ya. Ketika ada orang berniat buruk, rumah aja kemalingan kan dipertahankan. Ya. Nggak ada maling datang menyatroni rumah misalnya, begitu dibuka, tak ketahuan. Pak, daripada sembunyi-sembunyi silakan langsung masuk aja, ambil apa yang diinginkan. Nggak ada. Pasti dipertahankan tuh, minimal teriak kan. Kalau urusan dunia saja antum mempertahankan, masa urusan surga antum mau diambil orang, antum diam kan? Tidak. Ada syariat itu, tapi bukan nyerang orang, bukan tembak sembarangan, tidak. Ya, ketika dilecehkan, ketika diserang, itu ada kewajiban kita mempertahankannya, itu puncaknya. Jadi kalau antum sudah ada kenikmatan, assalam, taklim enak, macam-macam, orang ganggu, boleh dikirim orang mengacau dan sebagainya, nah itu pertahankan. Termasuk mengejar ibadah dengan kebaikan. Quran terakhir, Quran surah 2 ayat 214, saya tutup di sini. Sekarang internal dulu ya. Jangan eksternal. Eksternal itu maksudnya sedang diganggu orang bisa. Tidak. Sekarang internal dulu. Sudah punya rencana, kita mau beramal nih. Lihat urutannya. Lihat urutannya. Jadi rencanakan amalan. Ya, misal saya mau ke masjid jamaah. Masjid jamaah. Rencanakan. Sampai isya ini ke masjid jam sekian-sekian. Adzan misalnya Zuhur. Sekarang jam 12 misalnya. Jam 12. Lewat 2 misal. Maka saya harus setengah 12 berada di masjid. Rencanakan. Nah, saat antum sudah merencanakan itu, maka ujian Allah akan mulai turun untuk menguji kesungguhan, keseriusan kita. Ya. Perhatikan, ujian yang diturunkan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda menduga akan mudah mendapatkan surga yang kamu inginkan itu? Kan tadi rencana punya surga ya? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Anda belum diuji seperti orang dulu yang sudah dijamin masuk surga mendapat ujian. Bilal diuji, yang lain diuji. Ujian pertama, massathumul ba'sa. Ada yang sifatnya ringan. Allah akan melihat kira-kira orang ini benar enggak ini niatnya. Baik. Kalau keadaan normal, wajar ke masjid. Begitu mau berangkat, dikasih gerimis. Nah, itu ba'sa.
Ba'as itu dalam bahasa Arab ujian ringan yang mudah untuk ditepikan. Antum mau lewat misalnya, tiba-tiba ada, maaf, pohon sedikit saja yang ranting kecil mengganggu lewat, antum ambil, dibuang misalnya ke tempatnya. Itu dalam bahasa Arab mereka akan menyebutkan labas. Ya, labas, mudah untuk diatasi. Ya akhi, kaifa haluk? Bagaimana kabarnya? Dijawab labas. Maksudnya saya punya sesuatu masalah tapi gampang bisa saya atasi. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi labas, lewat. Labasa, labasa, lewat. Baik. Jadi kalau antum sudah melewati yang ini, berarti sudah mulai meningkat tuh kualitas imannya. Dikasih yang pertama. Karena biasanya nggak pernah ke masjid. Sekarang mulai ke masjid, dikasih oleh Allah hujan. Hujan kan sedikit. Ya. Tapi kalau dikasih gerimis sudah banyak alasan, berarti belum serius. Dipompa lagi tuh. Ya. Begitu gerimis nggak jadi. Pak, kok nggak jadi ke masjidnya? Hujan mati. Kan cuman gerimis aja ya kalau berangkat, papa takut ria nantinya. Ya. Orang nggak ke masjid, papa berangkat cari alasan banyak macam-macam tuh. Itu persoalan, berarti masih turun. Yang kedua, dharra. Saya cepat. Dharra. Dharra itu dari kata durrun, sudah mengena pada fisik. Berdampak pada fisik. Hujannya dinaikkan, lebih kencang lagi, besar, deras. Yang kalau pakai payung pun barangkali tetesannya masih ada, airnya masih boleh naik tuh ya, boleh naik, masih berangkat nggak? Tuh, naikkan. Jadi kalau antum sudah mulai bisa menunaikannya, berarti kadar keimanan antum itu semakin meningkat lagi. Peluang ke surganya lebih tinggi lagi. Kalau orang sudah terbiasa pada yang kedua, dharra ini, maka yang pertama sudah akan lewat, gak akan dipikirin. Hujan tuh gak akan mikirin payung, berangkat aja. Ya, kalau sudah lewat yang ini. Tapi kalau masih belum mau keluar, berarti perjuangan masih harus ditingkatkan lagi. Isi lagi, isi lagi. Yang terakhir, wazulzilu, zilzal. Zilzal itu bahasa Arabnya gempa. Ya, gempa. Idza zulzilatil, gempa, goyang. Jadi ada tingkat ujian yang sudah mulai menggoyang hati. Ya, sudah mulai kadang-kadang, kenapa ya Allah saya mesti mengalami ini? Ya, padahal saya rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, kok masih terjadi juga pada saya? Itu tingkat paling tinggi itu. Tingkat paling tinggi. Karena Allah itu kalau sudah cinta pada seorang hamba, bukan dikasih dunia, dikasih musibah. Ya, kasih musibah. Supaya dengan musibah itu lebih lekat dengan Allah. Allah itu cemburu, maha pencemburu. Jangan ada dunia yang dia pikirkan. Ingin dipikirkan tuh hanya Allah saja. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka segala yang dianggap kurang itu akan dikembalikan dengan sangat luar biasa berlimpah. Berbahagialah antum kalau sedang menjalani kebaikan, tiba-tiba kehilangan dunianya misal. Ya. Wah, perusahaan jadi bangkrut, ini jadi bermasalah, macam-macam. Itu dibuat oleh Allah supaya namanya sering disebut. Itu tingkat paling tinggi. Ya. Ya, dulu pun ada yang mengatakan hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang beriman pada masa itu pernah mengatakan, ya Allah, kapan pertolongan Kau akan tiba? Ya. Ada itu, akan ada situasi itu. Ya Allah, saya ingin mendekat tapi persoalan tidak pernah tuntas. Kenapa begini? Allah yakinkan pada hati antum, itu antum sedang mencapai tingkat yang paling tinggi. Allah sedang turunkan cintanya, cepat ambil, jangan tinggalkan. Ya, gak pernah ke masjid, begitu masuk masjid keluar sendal hilang. Yakin pasti ini ujian. Besoknya datang lagi sepatu hilang. Allah, kenapa begitu saya mau ke masjid kok hilang? Misal, kalau antum tidak punya rumus ini, kesimpulannya akan terlalu jauh. Barangkali hamba belum siap menjadi hamba yang soleh. Gak ke masjid lagi. Allah. Padahal mungkin Allah sedang ingin menghilangkan yang haram yang masuk dalam diri itu. Karena yang haram itu tidak layak bagi orang yang sudah dicintai oleh Allah. Yang haram itu rezeki para pencuri. Pencuri itu nggak akan ngambil yang halal. Ya, dia akan ngambil yang haram. Karena makanannya yang jelek. Ya, makanannya yang jelek dengan perbuatannya jadi haram. Bukan berarti kalau kehilangan berarti haram gitu ya. Kan begitu. Dengan perbuatannya dia mengambil sesuatu yang buruk. Jadi kalau antum misalnya sudah ikhtiar kemana-mana tidak didapatkan, itu yakinlah bahwa Allah sedang ingin mengambil sesuatu yang tidak tepat untuk antum. Dah. Alhamdulillah Allah telah menghilangkan beban pada saya supaya nanti ketika dihisab ringan hisab saya, kan enak. Coba maaf ya, yang antum sekarang pegang, yang antum rasakan, tinggali, itu titipan atau milik sendiri? Titipan. Sekarang lihat sini, saya mau titipkan misalnya pada Pak Ihsan. Pak Ihsan nitip mobil ya, 1, diterima Pak? Terima. Sekarang ada 10 orang nitipin mobil lagi, diterima? Terima. 100 orang nitipin mobil lagi, diterima? Maaf Pak, ini bukan parkiran. Mulai bikin tuh ya. Jadi umumnya orang kalau menerima titipan tuh gak mau banyak-banyak. Kamu banyak-banyak karena capek merawatnya. Kamu banyak-banyak, sedikit aja cukuplah.
Supaya saat diambil itu oleh pemiliknya bisa mempersembahkan dengan kebaikan. Saya nitipkan handphone, dikembalikan, oh LCD-nya rusak, belakangnya ada tulisan, ini ada coretan, nomor kontaknya ganti semua misal. Bagaimana perasaan saya? Allah titipkan pada antum harta benda dalam kehidupan segalanya dan akan ditanya. Itu titipan. Normalnya orang nitip itu selalu ingin menerima sedikit, tapi ada orang paling aneh di muka bumi. Aneh ini, bukan di sini, di luar. Aneh. Begitu dititipkan oleh Allah supaya mempermudah hidupnya, dia pengen banyak. Titipkan sepeda, ya Allah gak cukup rasanya sepeda, hamba ingin motor. Kasih motor, duhai Allah, dengan motor hamba sudah bisa ikhtiar, tapi ada tempat yang belum bisa hamba jangkau kecuali dengan mobil. Padahal angkot sudah disediakan, rezekinya sudah diberikan, minta lagi banyak. Begitu mau ke surga, masya Allah. Maaf, terlalu banyak yang menghambat dia untuk cepat melaju ke surga karena banyak yang di-scan. Jadi kalau dititipkan sesuatu, prinsipnya sesuai kebutuhan aja. Jangan banyak keinginan, capek hidup dengan keinginan itu. Capek. Mau makan, sesuai kebutuhan. Yang penting tayyib, halal, tayyib. Selesai, makan. Tapi kalau banyak keinginan, malam mau makan, nasi goreng Tanah Abang kayaknya enak ya. Ayo Pak, berangkat. Udah lama gak makan itu. Berangkat, keinginan tuh. Padahal nasi di situ ada, lauknya lengkap. Allah sudah kirimkan rezeki. Kena macet di jalan terus sampai jam 11. Nyampe Tanah Abang tutup nasi gorengnya. Allah. Udah pulang gak tahajud gitu kan. Gak makan juga. Keinginan tuh. Capek hidupnya. Capek ya. Sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Baik. Jadi kalau antum ingin dapatkan itu semua, yakin ya. Kalau sekarang ada yang sedang kena musibah, masalah dan sebagainya, jangan putus asa. Antum dipercaya oleh Allah karena bisa mengatasinya. Pasti sanggup itu. Saya tutup dengan ayat. Karena itu, ketika Anda sudah bisa melakukan semua ini, maka diturunkanlah ayatnya. Kalau 214, ya 214. Tadi kan ada masalahnya ya. Nah, ketika masalahnya sudah bisa diatasi, cabut duanya tuh, ambil. Tempatkan di tempat yang terakhir. 142 Ali Imran ayat 142 ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Sama itu dengan sebelumnya, tapi yang ini solusinya. Apa Anda kira Anda akan mudah begitu saja masuk kepada surga yang Anda cita-citakan itu? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum melihat ijtihadnya, jihadnya plus mujahadah. Maaf sedikit, mujahadah itu perjuangan untuk mengatasi gejolak dalam jiwa. Ya, kadang-kadang yang turun naik itu kan jiwanya. Ya, rencana sudah ada, fisik mau berangkat, tapi di hati datang malas, ya. Turun naik itu mengatasinya dengan mujahadah. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu mujahadah, bagaimana cara mempraktekkannya, dan informasi saja kita baru bahas satu kalimat hari ini, baru jihad. Niatnya belum, ya. Karena kalimatnya jihadun wa niyatun. Kita sudah bahas jihadnya, tinggal nanti melengkapi dengan niatnya. Jelas uraiannya? Kalau jelas artinya tidak perlu ada yang ditanyakan ya. Itu hukum Qur'annya. Selalu ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau persoalan sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan. Khawatir yang sudah jelas itu menjadi semakin tidak jelas ketika banyak dipertanyakan. Ya, itu Al-Maidah ayat yang ke-100. Kita cukupkan dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang setelahnya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Bila ada uraian kami benar, silahkan cepat amalkan. Kalau ada kesalahan, itu mutlak kesalahan saya. Tolong maafkan, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustadz lain.